Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini perkenalkan saya Arya Mahmud Tanaya dengan NIM 124230158. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi di manajemen desain dan jaringan komputer. Nah, ada beberapa hal yang nanti akan saya bahas yaitu IP address, subnetting, FLSM, dan VLSM. Sebelumnya, manajemen desain dan jaringan komputer adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengatur tata letak, mengelola, dan menggambarkan bentuk topologi dari sebuah ruangan komputasi dengan menentukan titik sumber daya yang ingin digunakan sebagai titik temu dari perangkat yang ingin digunakan, seperti mengatur IP dan subnetting. Nah, IP address. IP address sendiri yaitu Internet Protocol Address adalah deretan angka biner yang terdiri dari 32 bit hingga 128 bit, digunakan untuk mengidentifikasi setiap komputer host dalam suatu jaringan internet. Alamat 32 bit digunakan untuk IPv4 dan 128 bit untuk IPv9, yang memungkinkan pengalaman lebih luas pada jaringan berbasis TCP atau IP. IP address dirancang agar setiap host dalam satu jaringan dapat berkomunikasi dengan host-host lain, bahkan dalam jaringan yang berbeda. IP address dirancang agar setiap hostnya dalam satu jaringan dapat berkomunikasi dengan host lain, bahkan dalam jaringan yang berbeda. Nah, setelah tadi membahas IP address, pembahasan selanjutnya adalah subnetting. Subnetting adalah teknik yang digunakan untuk membagi suatu jaringan besar menjadi jaringan-jaringan kecil untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mengatasi berbagai kendala dalam jaringan. Salah satu fungsi utama subnetting adalah untuk memungkinkan integrasi berbagai network di media fisik dan hardware yang berbeda. Router IP berperan penting dalam hal ini karena dapat menghubungkan jaringan dengan media fisik yang beragam, asalkan setiap jaringan memiliki alamat jaringan atau network address yang unik. Selain itu, subnetting memberikan fleksibilitas bagi administrator jaringan dalam mengalokasikan IP atau IP address. Dalam lingkungan perusahaan besar, seorang administrator jaringan dapat mendelegasikan pengaturan dan alokasi IP address kepada masing-masing departemen. Hal ini tidak hanya mempermudah pengelolaan jaringan di setiap departemennya, tetapi juga memungkinkan penambahan perangkat keras baru yang lebih mudah tanpa mengganggu alokasi IP di seluruh jaringan perusahaan. Di sini ada beberapa contoh IP address, subnetting, yang membagi IP address, subnet mask, network, dan broadcast. Di sini ada IP address-nya, di mana dimasukkan dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.0 dan .0, di mana network-nya itu di perangkat ke 0, 4413.0.0, dan broadcast-nya di perangkat yang terakhir atau 255. 44.132.255.255. Nah, di sampingnya ada biner atau angka 0101 yang ini menggambarkan dari masing-masing angka di sini. 0010110 yaitu 44, sedangkan 100000100 itu 132, 00001 itu 1, dan 00010100 itu 20. Untuk selanjutnya, apa itu FLSM? FLSM atau singkatan dari Fixed Length Subnet Mask merupakan sebuah metode subnetting yang berfungsi untuk membagi alamat network yang sudah ada menjadi beberapa alamat network, berfungsi untuk memperkecil jumlah alamat host ID dalam sebuah jaringan. Seperti dalam contoh di sini, di lantai 1, 2, 3, 4, 5, dia menggunakan subnet mask yang sama, di mana /27 CDR-nya. Nah, host real-nya membutuhkan 25, sedangkan di lantai 2 membutuhkan 20, terus di lantai 3 butuh 14, di lantai 4 butuh 12, sedangkan lantai 5 6. Nah, di sini hostnya untuk kapasitas yang diberikan dari subnet /27 itu adalah 32. Jadi, setiap lantai bakalan dapat jatah 32 device untuk dikaitkan. Nah, sehingga dari masing-masing lantai memiliki sisa yang cukup beda, cukup signifikan. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dari host yang digunakan di setiap lantainya.
Untuk VLSM sendiri, atau singkat dari Variable Length Subnet Mask, yang merupakan sebuah metode pengembangan dari VLSM, Internet Engineering Task pemecahan IP, yaitu memperbaiki jaringan dengan memungkinkan suatu jaringan dengan membedakan subnet masknya. Jadi, seperti contoh, sama di lantai 1, 2, 3, 4, 5 memiliki host yang diperlukan. Sama 25, 20, 14, 12, 6. Nah, namun bedanya di sini, subnet masknya disesuaikan dengan jumlah dari host real, di mana lantai 1 menggunakan slash 27, dengan lantai 2 juga slash 27, sedangkan di lantai 3 dia menggunakan slash 28 yang menggunakan kapasitas 4 yang menampung 14 device, 14 user. Dan lantai 4 pun dia menggunakan slash 28 karena yang dibutuhkan 12, sehingga dalam slash 28 itu ada ruangan sebesar 14 PC yang cukup. Karena hanya dibutuhkan 12, maka sisanya 2. Begitu juga dengan lantai 1. Karena ada ruangan yang muat untuk 32, akhirnya 25 yang dibutuhkan itu memberikan sisa 7 dari 32. Begitu juga dengan 20 yang mengeluarkan sisa di angka 10. Nah, ini ada contoh soal di mana sebuah perusahaan teknologi bernama Tech Global memiliki beberapa cabang di berbagai kota, dan mereka ingin menghubungkan seluruh cabang menggunakan jaringan yang efisien. Perusahaan ini memiliki 5 divisi, yaitu divisi IT membutuhkan 120, divisi pemasaran membutuhkan 50 host, divisi keuangan membutuhkan 30 host, divisi SDM membutuhkan 10 host, sedangkan divisi logistik membutuhkan 5 host. Nah, perusahaan ini memberikan alokasi satu alamat jaringan, yaitu 192.168.10.0/24. Itu IP globalnya, di mana setiap jaringan harus bisa sesuai kebutuhan tiap divisi dengan menggunakan masing-masing metode VLSM dan FLSM. Sini ada di kabel pertama, dia menggunakan 255.255.255.224, yaitu di sini. Nah, begitu saja dengan satu, dia tetap sama, 255.255.224. Nah, begitu juga berikutnya, sama juga sampai akhir. Dimana FLSM sendiri dia memberikan IP yang sama dari masing-masing switch-nya. Jadi yang masing-masing switch bisa memberikan host yang pas dari permintaan dari fungsi FLSM sendiri. Jadi ketika si switch-nya ini, switch yang dihubungkan oleh kabel 0.0, dia ber-IP 192.168.10.1, maka IP yang harus dimasukkan sama, 192.168.10. Karena tadi satu sudah digunakan, maka 2. Untuk subnet masknya 255.255.254, menyesuaikan dengan subnet mask yang ada di switchnya. Begitu juga sebaliknya, sampingnya. Maka tetap diisi IP di mana 192.168.10.3, karena satu sudah digunakan untuk switch dan yang kedua sudah digunakan untuk komputer sebelahnya. Sama 255.255.224. Nah, untuk PC selanjutnya di mana? Dia ada 192.168.10.33.
Karena di subnet mask 224 dia hanya bisa menampilkan 32. Jangan 32 sendiri sudah digunakan untuk broadcast. Nah, apakah sama? Sini juga untuk komputer yang sini diatur. Karena dari device IP itu dapat jatah sekitar 32 device yang dapat digunakan. Karena 32 itu kita umpamakan sudah digunakan, maka selanjutnya kita tulis 192.168.10.34 karena 33 untuk IP router sama 224. Itu terus ke samping sampai nanti menyentuh ke daerah logistik di mana memiliki IP 192.168.10.129. Ini itu maka jadi 30 dan 29 sudah menjadi IP-nya dari switch. Subnet masknya tetap sama 224. Itu jika menggunakan VLSM. Nah, untuk VLSM sendiri di masing-masing host nanti subnet masknya menyesuaikan, di mana di divisi IT membutuhkan sekitar 120 host. Nah, untuk 120 host kita akan menggunakan /25. Kita lihat di kabel paling atas. Dia menggunakan 192.168.10.1 untuk IP dari switchnya. Sedangkan subnet masknya 255, 255, 255, 128. Kita coba masukkan komputer. Dua IP-nya 1255.255.255.128. Oke, close. Untuk selanjutnya di divisi pemasaran dia membutuhkan 50 host. Nah, untuk 50 host sendiri dia menggunakan /26. Jika kita lihat di kabel yang kedua udah 129. Kenapa begitu? Karena sebelumnya di divisi IT /25 itu memakan ruangan sebesar 128. Nah, maka dari itu untuk IP dari switch maka digunakan 129 untuk permulaannya, karena /25 itu dapat digunakan sekitar 128 device. Walaupun yang dibutuhkan 120, maka itu mencukupi. Nah, untuk /26 sendiri dia ada IP-nya berakhiran IP dengan 192. Kita coba kita masukkan 92 sudah, maka 30. Oke. Nah, selanjutnya di kabel keempat kata membutuhkan 50, sedangkan /26 sendiri dia ada sekitar 70-an. 70 user yang dapat diinputkan. Makanya di sini menjadi 193. Sama, dia menyesuaikan. Di mana sebenarnya kebutuhannya adalah 30, maka dia menggunakan titik 224 atau /27. Gitu. Sama untuk seterusnya, di mana hostnya nanti 10 dengan penggunaan 5. Sana ada 240 dengan subnet mask 240 disesuaikan. Begitu juga dengan 6, subnet masknya akan berbeda karena mereka menyesuaikan dari kebutuhan masing-masing divisi. Gitu.
Selanjutnya, begitu. Jadi, setelah tadi yang sudah saya paparkan, penggunaan subnetting baik dengan VLSM maupun FLSM sangat penting untuk meningkatkan efisiensi jaringan, di mana FLSM sendiri lebih sederhana namun kurang efisien dalam penggunaan alamat IP-nya. Sedangkan VLSM, meskipun lebih kompleks, memungkinkan penggunaan IP yang lebih optimal dengan mengalokasikan ruang sesuai kebutuhan pemilihan metode tergantung pada kompleksitas dan skala jaringan yang dikelola. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat lanjut dan semoga cepat bisa.